Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membahas tentang demokrasi yang anggotanya adalah saya Danisut Malinggani, ada Lola Bonita Javier, ada Ngadia Sapira, dan ada Laras Aulia. Mari kita simak penjelasannya. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratos. Demos bermakna rakyat atau halayak, sementara kratos bermakna pemerintahan. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang mengizinkan dan memberikan hak kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat serta turut serta dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negaranya berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Sejak Amandemen 2 Undang-Undang Dasar 1945, negara kita adalah negara hukum dan sekaligus juga mengakui bahwa yang berkuasa adalah rakyat demokratis. Hal ini dapat dibaca dalam pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, kedaulatan di tangan rakyat yang dilakukan menurut Undang-Undang Dasar dan negara Indonesia adalah negara hukum. Berdasarkan pasal tersebut, maka jelas negara Indonesia adalah negara hukum yang mengakui bahwa rakyatnya yang berkuasa. Jadi, Indonesia adalah negara hukum yang demokratis, bukan negara hukum yang otoriter. Suatu negara dapat dikatakan demokratis jika terdapat suatu proses perkembangan menuju ke arah negara keadaan yang lebih baik dalam melaksanakan nilai-nilai kemanusiaan asasi dan dalam memberi hak kepada masyarakat, baik individu maupun sosial, untuk mewujudkan nilai-nilai itu. Seperti halnya negara Indonesia yang dimana bangsanya mengharapkan negara yang dapat menjamin kesejahteraan rakyat serta menjamin keadilan dan hak asasi manusia. Dengan bertambahnya lembaga-lembaga baru di bidang penegak hukum dan keadilan, maka akan semakin mempererat dan mempertegas komitmen bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang demokratis. Kasus demokrasi di Indonesia. Liputan6.com, Jakarta dalam momentum 2 tahun kepemimpinan Jokowi Maruf Amin, Kontras mengeluarkan sejumlah catatan untuk menguji sejauh mana penyelenggaraan negara telah tunduk pada demokrasi, HAM, dan Rule of Law. 2 tahun kepemimpinan itu tepat pada 20 Oktober 2021, kata Wakil Koordinator Kontras Ripaldi Anandar. Hampir setahun pemerintahan Jokowi Maruf Amin oleh Kontras pada 19 Oktober 2020 dan melihatnya masih nihil komitmen Presiden Jokowi dalam melakukan perbaikan. Sebaliknya, kondisi demokrasi justru semakin memburuk dengan abainya negara terhadap perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan HAM sebagai mandat konstitusi. Fenomena-fenomena permasalahan cukup menggambarkan bahwa situasi demokrasi di Indonesia merosot tajam di tahun kedua dan sepanjang 2 tahun memimpin di periode keduanya, demokrasi mati secara perlahan. Dapat dilihat dari situasi kebebasan sipil yang semakin memburuk. Makin pasifnya serangan terhadap pembelaan HAM dan negara semakin abai terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM. Pendekatan represi di Papua yang minim koreksi. Staf Divisi Pengawasan Impunitas Kontras Ahmad Sajati menuturkan, penuntasan pelanggaran HAM berat sebagai salah satu janji di kampanye dan program kerja Jokowi yang masih belum bisa dibuktikan hingga hari ini. Mencermati beberapa fenomena peristiwa politik sepanjang tahun ini, terdapat beberapa hal yang dapat kita curigai dan waspadai sebagai faktor-faktor yang berpotensi membunuh secara perlahan demokrasi di negeri ini. Para pelaku demokrasi di negeri ini harus memiliki komitmen untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis, bukan justru melemahkan arsitektur demokrasi. Yang pertama, pemimpin yang terpilih secara demokratis harus menutup pintu untuk calon pemimpin otoriter sekaligus menjaga agar kelompok ekstremis agar tak berkuasa. Bagaimana pemimpin politik, terutama partai politik, tidak memberi penting di partai, menolak, menyetujui, atau bersekutu dengan mereka. Mengisolasi ekstremis populer membutuhkan keberanian politik. Jika tidak, maka demokrasi menghadapi bahaya. Yang kedua, mewaspadai dan mencegah upaya oknum aktivitas
demokrasi yang membajak lembaga-lembaga demokrasi. Hal itu bisa dilakukan dengan memperkuat norma-norma demokrasi, pengawasan dan penyeimbangan konstitusional sebagai benteng pertahanan demokrasi.